Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igustia Yuntan Purnama Putri dengan NIM 2014014 dari kelas A tingkat 2 semester 3 program studi Sarjana Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sesak nafas atau dyspnea. Outline yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada definisi, kedua tanda dan gejala, ketiga faktor penyebab, keempat pengobatan, kelima pencegahan, keenam komplikasi. Baik, yang pertama yaitu definisi dari sesak nafas. Sesak nafas atau yang dalam bahasa medis disebut dyspnea adalah kondisi kesehatan di mana seseorang mengalami kesulitan bernafas. Beberapa orang yang mengalami kondisi ini menggambarkannya sebagai sensasi yang membuat tubuh seakan membutuhkan udara lebih banyak, dada menyempit, serta merasa tidak berdaya. Lalu yang kedua ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang umum terjadi saat sesak nafas, yang pertama ada nafas memendek, yang kedua, nafas cepat dan dangkal atau tidak bisa menarik nafas dalam-dalam. Yang ketiga, menarik nafas terasa lebih berat dan butuh tenaga lebih. Keempat, nafas melambat. Kelima, tidak nyaman bahkan menyakitkan. Faktor penyebab dari sesak nafas yang bersifat ringan biasanya yaitu berolahraga. Hal ini umum terjadi pada orang-orang sehat yang tidak memiliki masalah kesehatan parah. Contoh-contoh dari dyspnea atau sesak nafas ada dua, yaitu dyspnea akut. Terdapat beberapa masalah kesehatan atau penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami sesak nafas secara mendadak dan dalam waktu singkat. Beberapa penyebab yang mendasari dyspnea akut antara lain seperti asma, pneumonia, serangan panik, kecemasan, aspirasi, menghirup suatu zat yang dapat terjebak ke dalam saluran nafas, alergi, refleks asam lambung, trauma atau cedera di dada, emboli paru, efusi pleura, dan pneumotoraks. Yang kedua ada dyspnea kronis. Adalah kondisi yang memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Ketika kondisi ini semakin parah, Anda bahkan bisa merasa kesulitan bernafas ketika melakukan aktivitas yang tidak terlalu berat, seperti naik tangga. Beberapa penyakit serta kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan dyspnea kronis adalah seperti yang pertama masalah jantung, contohnya seperti serangan jantung, gagal jantung, kongesti, dan aritmia. Yang kedua masalah paru seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, hipertensi paru, dan kanker paru, serta obesitas atau kelebihan berat badan. Yang terakhir ada penyakit kronis lainnya seperti kanker, gagal ginjal, atau anemia. Lalu pengobatannya bisa dengan menggunakan cara yang beragam. Tujuannya yaitu agar bisa kembali bernafas secara normal serta mengembalikan kadar oksigen dalam tubuh. Caranya yang pertama dengan obat-obatan. Biasanya dokter akan memberikan resep obat bronchodilator atau steroid pada penderita asma atau PPOK. Fungsinya yaitu untuk melebarkan saluran pernafasan serta mengurangi peradangan. Yang kedua bisa melalui prosedur bedah atau operasi. Dalam beberapa kasus, sesak nafas yang disebabkan oleh cedera dada atau pneumotoraks mungkin memerlukan prosedur bedah atau operasi. Untuk kasus pneumotoraks, biasanya memasang tub atau tabung di dalam dada untuk mengurangi tekanan akibat pneumotoraks atau penumpukan cairan dalam paru-paru. Lalu pencegahannya seperti menghindari merokok atau penyebabnya. Lalu yang kedua, jauhi paparan polusi atau alergen. Usahakan untuk tidak berada di tempat terlalu panas atau dingin, rutin berolahraga, minum obat-obatan sesuai dengan arahan dokter, dan atasi stres dan beban pikiran dengan tepat. Lalu yang terakhir ada komplikasi. Kondisi sulit bernafas yang cukup parah dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan oksigen dan kehilangan kesadaran. Dalam kasus yang lebih parah, kekurangan oksigen dalam jangka panjang dapat menyebabkan hipoksia, yaitu kadar oksigen dalam jaringan tubuh rendah, serta hipoksemia, atau kadar oksigen dalam darah rendah. Kondisi-kondisi tersebut beresiko mengakibatkan masalah kesehatan lain yang jauh lebih serius, seperti rusaknya otak dan gagal ginjal. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu sesak nafas atau yang dalam bahasa medis disebut dyspnea adalah kondisi kesehatan di mana seseorang mengalami kesulitan bernafas. Tanda-tandanya yang umum yaitu nafas memendek, nafas cepat dan dangkal, menarik nafas terasa lebih berat dan butuh tenaga lebih, serta nafas melambat.
Penyebabnya biasa yang bersifat ringan yaitu berolahraga. Lalu cara pengobatannya yaitu bisa dengan menggunakan obat-obatan atau operasi atau bedah. Tujuannya itu agar bisa kembali bernafas normal serta mengembalikan kadar oksigen dalam tubuh. Lalu cara mencegahnya seperti hindari penyebabnya seperti merokok dan harus rutin berolahraga. Komplikasinya yaitu dapat menyebabkan seseorang mengalami kekurangan oksigen dan kehilangan kesadaran. Bisa saja menyebabkan hipoksia dan hipoksemia. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, tulisan, ataupun ketikan di slide, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.